Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas lagi tentang mudah memahami tes intelijensi umum CPNS 2023, yaitu tentang soal cerita part 14 atau bagian ke-14. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Berapakah 90% dari 5 per 6? A 2 per 6, B 5 per 4, C 3 per 6, D 3 per 4, E 4 per 6. Kita jawab. Jadi 90% dari 5 per 6 artinya 90% dikali 5 per 6. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, 0,9 ya, kali 5 per 6 itu sama dengan 4,5 per 6. Kalau kita kali 2, jadi di sini 9 per 12. Kemudian dari 9 per 12 ini kita kali 2 masing-masingnya, 2 kali 4,59, 2 kali 6 adalah 12. Kemudian kita bagi 3, berarti 9 bagi 3, 3 dan 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah 3 per 4. Itu ada pada pilihan D, 3 per 4. Selanjutnya nomor yang kedua. Tulang manusia terbuat dari 20% berat total manusia. Berapa kilogram berat tulang tersebut jika berat seseorang 75 kg? A 12, B 15, C 18, D 20 dan E 25. Kita jawab. Misalkan ada itu X itu berat total manusia. Berarti berat tulang itu X kali 20%. Berarti ada X kali 20%, atau kalau dia 75 kg berarti 75 kali 20%. Hasilnya adalah berat tulang adalah 75,2 kali 20% itu sama dengan 15 kg. Maka jawaban yang benar adalah bagian B, itu 15 kg. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. X per Y adalah suatu pecahan. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 2, maka hasilnya adalah 3 per 5. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya adalah A 1/7, B 2/7, C 1/6, D 2/6, dan E 2/3. Kita jawab. X tambah 1 per Y tambah 2 itu sama dengan 3 per 5. Otomatis di sini X tambah 1 itu sama dengan 3. Maka X itu sama dengan 3 kurang 1 itu sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Kemudian Y tambah 2 sama dengan 5 ya, otomatis kan bawah. Maka Y sama dengan 5 dikurang 2, atau Y sama dengan 3. Sehingga X kurang 1 per Y tambah 4 itu sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti jawaban yang benar adalah bahagian A, yaitu 1/7. Selanjutnya nomor yang keempat. Seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal, tapi nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh murid tersebut adalah A4, B6, C8, D10, dan E12. Kita lihat dulu. Jadi nomornya ada anggaplah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita anggap sebagai hal yang tidak bisa diganggu gugat ya. Makanya kasih warna merah. Jadi saya anggap ini 1 ini tidak bisa diganggu gugat, artinya tidak ada yang bisa yang menggantikannya. Nah, sedangkan 6, 7, 8, 9, 10 ini merupakan pilihan. Artinya pilihan, nah ini 6, 7, 8. Berarti masih ada kan 8 soal, berarti ada 3 tempat yang harus diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5 5 pilihan. Nah, ini kita pakai kombinasi ya. Kenapa kombinasi? Karena kita tidak memperlihat urut yang jelas. 6, 7, 8, 9 termasuk dalam 5 soal. Itu 6, 7, 8, 9, 10 termasuk 5 soal. Apakah 7, 6 ataukah 8, 7 sama dengan 7 dan 8, itu berarti tidak mementingkan tidak mementingkan urutannya. Jadi kalau tidak mementingkan urutan, maka soal tersebut kita
kita lakukan adalah kombinasi. Jadi susunan yang tanpa memerlukan urutan itu, kita mengambil sebagian dari banyak itu, kita memakai kombinasi. Jadi kalau dia mengutamakan urutan, misalnya A, B tidak sama dengan BA, maka itu namanya permutasi ya. Tapi kalau tidak menentukannya, A, B itu sama saja BA, maka kita pakai kombinasi. Jadi kombinasinya adalah ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan, kemudian diambil adalah 3. Berarti C53 itu sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 kurang 3 faktorial. Faktorial itu artinya apa? Misalnya 4 faktorial artinya perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya, sampai di situ ya. Faktorial. Kalau misalnya 7 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lihat 5 faktorial per 3 faktorial kali dalam kurung 5 kurang 3 faktorial. Ini sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 5 kali 3 kan 2 ya. Kemudian kita uraikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan yang faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. 2 faktorial 1 kali 2 ya. Kemudian kita cari hal yang sama. Kita hilangkan 1, 2, 3 ini hilang. Tinggal 4 kali 5 dengan 1 kali 2. Nah, kemudian 4 dan 2 kita coret, jadi di atas tinggal 2. Sehingga perkalian tersisa itu adalah 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Maka jawaban yang benar adalah D, 10. Selanjutnya nomor yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. 3 buah botol minuman masing-masing berisi 600 ml, 1000 ml, dan 1400. Isi ketiga botol mengalami penyusutan sebesar 10%, 15%, dan 14%. Jika ketiganya campur dalam satu tempat, maka persentase penurunan isinya adalah, nah, jadi kalau kita campur ya dari semuanya itu adalah A 12,51, B 14,75, C 15,50, D 17,50, E 19,94. Kita jawab. Jadi penurunannya 600 ml itu kan turun 10%. Berarti 600 kali 10% itu hasilnya adalah 60. Maka sisa, jadi isi sekarang setelah menyusut adalah 500. Jadi 600 kurang 60 itu 540. Itu juga untuk yang 1000 ya, kali 15%. Berarti 1000 kali 0,15 sama dengan 150. Jadi isi sekarang setelah menyusut adalah 1000 dikurang 150, hasilnya adalah 850. Begitu juga yang ketiga, 1400 kali 14%. Maka hasilnya adalah 1400 kali 0,14 sama dengan 196. Jadi isi sekarang setelah menyusut adalah 1400 kurang 196 itu adalah 1204. Nah, kemudian jadi persentase penurunannya adalah 600 ditambah 1000 ditambah 1400 dikurangkan, digabungkan di sini ya. 540 tambah 850 tambah 1204 itu sama dengan 3000 dikurang 2414 itu sama dengan 568. Nah, untuk menghitung persentasenya berarti 3000 dikali berapa persen dikali 3000 dikali 3000 itu sama dengan 568. Isinya adalah N kali N persen kali 3000 sama dengan 3000 dikurang 568. Atau di sini menjadi 200 N persen itu sama dengan 243 per 2432 per 3000 dikali 100%. Itu hasilnya adalah N-nya itu 881 kali 0,6. Nah, untuk diketahui N-nya ini persentasenya ya. Persentase yang dikali dengan 3000 itu untuk menghasilkan 568. N-nya itu adalah 81,6%. Jadi M persen sama dengan 81,06. Ya berarti yang tinggal itu adalah 81,06. Sekarang ini persentase penurunannya berarti persentasenya itu adalah 100 dikurang 81,06 sama dengan 19,94%. Berarti ada sekitar 19,94% yang menyusut. Berarti jawaban yang benar adalah E ya. 19,94%.
Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu. Karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.